الحمد لله رب العالمين. Orang-orang narapidana mati, dia sudah tahu dia dibawa ke Nusa Kambangan, tiba waktunya diikat. Bahkan ketika mau didor itu ada aba-abanya. Berarti dia berkesempatan, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak putus. Dor, mati. 15 regu tembak, enggak tahu peluru mana yang kena. Jannah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat jamaah Masjid At-Taqwa Uringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Ini lausi'athum, niscaya akan cukup dibagi ke 70 orang penduduk Madinah. Wahal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Apakah engkau mendapati, wahai Umar, yang lebih baik atau yang lebih afdol dari seseorang yang bertaubat dengan menyerahkan segenap jiwa raganya kepada Allah Subhanahu azza wa jalla? Jadi karena pertaubatannya ini dengan mengorbankan segenap jiwa raganya, ini pertaubatan yang sudah pertaubatan yang super sudah. Orang berbuat dosa itu ada beberapa klasifikasi. Orang taubat itu ada tingkatannya. Ada yang hanya dalam hati, aduh aku menyesal gitu. Ya cuman menyesal, kemudian dia berbuat baik, bertaubat. Ada yang kemudian sampai meneteskan air mata. Aduh ya Allah, kok saya dulu begitu. Terimalah taubat hamba ya Allah. Ada yang meneteskan air mata seperti itu sambil sholat. Ada yang nangisnya, nyeselnya itu sampai banjir air mata, terutama di dalam sholat malamnya. Nah, baterainya apa? Iya, aku tak buanter nih lah omong. Ada tobat yang sekedar menyesal gitu Pak. Ada yang sampai meneteskan air mata, ada yang sampai bercucuran air mata, ada yang sampai gulung-gulung gitu. Nah, taubat yang penyesalan yang paling tinggi adalah dikala dia rela atau bersedia dengan segenap jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertaubatan yang paling tinggi. Sehingga dalam memberikan taubat Allah juga sedemikian besar. Sampai-sampai digambarkan kalau dibagi ke 70 orang ampunan itu yang diberikan oleh wanita itu, niscaya akan 70 orang itu juga akan terampuni. Di hadis lain dinyatakan, sahabat lain menyatakan darahnya yang dilempar-lempar ini, kepalanya ini muncrat mengenai bajunya seorang sahabat yang juga ikut melempar-lempar itu. Kemudian sahabat ini mengumpat. Ya, sahabat ini karena kena darahnya tadi itu, celakalah engkau pezina, darahnya sampai ngotori baju saya.
Kemudian ditegur oleh Rasulullah, wahai sahabat, jangan berkata seperti itu, karena sesungguhnya dia sedang berenang di sungai-sungai surga. Sampai gitu, Pak. Nah, ini tingkatan taubat yang sangat-sangat paripurna sudah. Tingkat taubat yang paling tinggi sehingga diberikan taubat kepada Allah SWT, sampai-sampai kalau dibagi ke 70 orang Ahlul Madinah kala itu, niscaya 70 orang itu juga ikut terampuni. Ini Masya Allah, luar biasa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelajaran yang bisa kita ambil tadi sudah yang pertama, bahwasanya tingkat keimanan seseorang akan berpengaruh kepada perilaku pertaubatan seseorang. Semakin tinggi iman seseorang, maka dia akan semakin merasa butuh, bahkan tidak diminta, tidak disuruh, tidak diperintah anak oleh orang tuanya. Tingkat keimanan anak kepada Allah, kepada agama ini seberapa? Kalau dia sholatnya masih disuruh-suruh, kalau dia ngajinya masih disuruh-suruh, berarti ini ukuran keimanannya. Kalau sudah berinisiatif sendiri, misalkan melakukan kebaikan-kebaikan, atau pernah tidak jujur, tidak ditanya orang tua, tidak tahu, tapi ngaku sendiri dan minta maaf misalkan, ini menunjukkan, berbanggalah orang tua kalau mendapati anak-anaknya sudah menunjukkan iktikat-iktikat keimanan seperti itu. Nah, kita bimbingkan pada anak-anak kita, jujur, berinisiatif untuk mencapai kebaikan di sisi Allah, karena kebaikan yang kalian lakukan akan otomatis mengalir ke orang tua, dan itu juga ternilai sebagai bentuk bakti dia kepada kedua orang tua. Itu yang pertama. Jadi semakin orang beriman, maka inisiatif untuk taubat itu semakin tinggi dan semakin besar dirinya yang dialokasikan buat dia. Tidak hanya akan lebih rajin adzan misalkan, tidak hanya akan lebih rajin menghadiri sholat berjamaah, tidak hanya akan lebih rajin memurojaah hafalan-hafalannya atau menambah hafalan-hafalan Qur'annya, tidak hanya akan lebih rajin membantu kedua orang tua, tetapi bahkan kalau dibutuhkan oleh Allah, maksudnya kalau diperlukan di dalam syariat ini, nyawa sekalipun dia rela. Ini ya bentuk pertaubatan seseorang. Kemudian had itu atau hukum rajam itu punya dua hakikat, Pak. Yang pertama, hakikat duniawinya adalah dia merupakan azab atau bentuk hukuman. Hakikatnya itu sehingga menimbulkan efek jera kepada yang pasti yang bersangkutan dan kepada orang yang menyaksikan. Tadi sudah kita singgung. Hakikatnya di dunia adalah azab atau bentuk hukuman, ganjaran setimpal gitu loh ya Pak. Kalau nyuri potong tangan, tetapi sesungguhnya dia juga merupakan bentuk kafarat. Kafarat dosa-dosa dia di akhirat. Jadi mencuri, kemudian dia dipotong tangan. Nah, dosa mencurinya di akhirat itu sudah dihapus. Tapi fungsi di dunianya adalah tadi itu sebagai peringatan kepada yang bersangkutan dan peringatan kepada segenap masyarakat. Sehingga Pak, orang-orang narapidana mati itu kan diberi hak untuk memilih rohaniawan, apakah kiai, apakah ustadz, apakah pastor, apakah pendeta. Dalam rangka itu sebenarnya dalam konteks Islam, tugas kiai, tugas ustadz terhadap narapidana mati itu menunjukkan ini. Ayo mas, nggak apa-apa, toh semua orang itu akan mati, jenengan terkena hukuman mati, nggak apa-apa. Malah jenengan ini luar biasa, oleh Allah beri keistimewaan, sudah tahu jatuh tanggal harinya kematiannya. Artinya Allah memberi kesempatan yang sebaik-baiknya untuk sampean husnul khotimah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujung hidupnya,
dakhalal jannah, jaminan ini Pak. Sejahat apapun orang ini sebelumnya. Nah, orang-orang narapidana mati, dia sudah tahu dia dibawa ke Nusa Kambangan. Dia sudah kemudian tiba waktunya diikat dan regu tembak sudah siap. Bahkan ketika mau didor itu ada aba-abanya. Berarti dia berkesempatan, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak putus. Dor, mati. 15 regu tembak, enggak tahu peluru mana yang kena. Jannah, Pak. Itu loh. Maka hikmah-hikmah seperti ini yang disampaikan ke narapidana mati, sehingga dia dengan lapang dada, dengan penuh bangga dalam arti apa? Dengan penuh sukacita menerima hukuman mati itu. Karena meskipun ini merupakan azab, hukuman, ganjaran di dunia yang mungkin orang akan kapok mukapan bangsat kono wis mati-mati kono. Itu di dunia memang seperti itu, merupakan bentuk azab, aib, azab dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya di akhirat, kematiannya itu apabila diniati dengan ikhlas tadi itu dalam rangka menebus dosa, maka terhapuslah dosa-dosanya, di akhirat sudah ditebus kafarat. Ditambah dia menjemput kematiannya dengan kalimat tauhid. Maka ada Pak namanya dulu gembong narkoba, Ferdi siapa Pak? Ferdi Budiman Pak. Wah itu maksud waktu masih jadi preman ganas Pak, anunya wajahnya sangar Pak, kecina-cinaan, tapi bukan Cina. Apa Cina itu? Yes, pokoknya wajahnya gitulah. Yes, kayak sekilas itu tersimpan kebengisan gitu. Begitu dia dihukum mati, dijatuhi hukuman mati, masih tertunda berapa tahun itu, qadarullah dikaruniai taubat. Dibimbing oleh seorang ustadz, seorang rohaniwan Islam, kemudian dia istiqomah Pak. Sampai kemudian tampilannya ketika hendak menjalani hukuman mati itu sudah tampilannya ustadz itu sudah. Ya, tampilan ustadz itu sudah, dan insya Allah dia husnul khotimah. Seperti itu. Jadi hakikat hukum had ini di dunia itu sebagai adab, tetapi di akhirat sebagai kafarat. Kalau mau ngomong masalah mati, toh semua orang mati. Nanti regu tembak itu juga mati. Hakim yang menghakimi, yang menjatuhkan vonis mati itu, jaksa yang nuntut juga akan mati. Pak Jokowi pun yang juga memimpin negeri ini mati juga nanti. Bahkan sampai lebih beruntung karena tanggal kematiannya sudah ditentukan. Lah kalau kita yang lain-lain nggak ngerti, persiapannya lebih ngambang. Kalau jenengan persiapannya lebih settle sudah, jaminan surga itu. Nah, tumbuh rasa syukur dan pertaubatan seperti itu kepada Allah, maka kematiannya adalah kematian ya yang husnul khotimah. Gitu. Saya baru ketika Imam Samudra Amrozi waktu itu sekilas di TV Pak, di Nusa Kambangan itu dikeluarkan ketika memberikan surat kepada yang petugas kayaknya itu, ada di syuting sekilas itu Imam Samudra dengan senyum Pak, nggak kok wajah tegang, enggak, berikan surat mungkin untuk keluarganya waktu itu, berikan surat gitu. Ya karena dia paham itu bahwa mati, semua orang mati, tinggal waktu dan tempatnya saja yang nggak tahu. Nah mereka diberi keistimewaan oleh Allah untuk tahu waktu dan tempat kematian. Nah, ini luar biasa. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ya tadi itu, hukum had ini tidak boleh diterapkan kepada orang yang masih hamil.